cocoklah. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Farhan Fauzi dan Umi Husni dan Mas Rosid. Nah, kami di sini akan bercerita tentang pengalaman kami selagi belajar di sini. Dari awal belajar sampai sekarang. Nah, mungkin untuk Mas Rosid sendiri pengalaman apa yang dapat di sini dari pertama kali ke sini sampai sekarang? Pengalamannya Ya. pengalaman banyak banget pengalamannya dan bisa langsung dirasakan, langsung bisa dirasakan. Karena kenapa kok bisa aku bilang dirasakan? Ya saya merasakan sendiri. Iya. Dari tata cara pengajaran, terus tata cara menyampaikan, enak didengar, mudah dimengerti, dan langsung praktek di situ. Enaknya di sini seperti itu ya. Di situ, Umi. Iya. Jadi apa ya? Dibilang sulit memang sulit, dibilang gampang nggak bisa gampangin di situ. Itu menurut saya. Dan yang saya rasakan itu luar biasa. Kok langsung bisa gitu loh. Di situ Jadi langsung bisa mudah gitu ya, mudah dimengerti, dipahami ya. Yang saya heran cuma satu, Mi. Kok bisa gitu loh. Padahal aku tuh belum pernah dan belum bisa gitu. Iya, dalam diri sendiri juga merasakan ada yang aneh gitu ya. Aneh banget. Ya. Aneh tapi nyata. Iya. Kenapa saya bilang aneh tapi nyata? Hanya berapa bulan saya di sini. Paling lama 3 bulan untuk dari sekarang. Di sini udah 3 bulan. 3 bulan loh, 3 bulan ya. 3 bulan. Berarti dari pas bulan Februari Maret. Ya, di situ. Baru 3 bulan udah langsung disuruh praktek juga sama itu beliau. Nah itu gimana rasanya saat langsung disuruh praktek aja gitu, perasaannya tuh? Kalau sama nggak sama Umi gitu, apa yang dirasakan sama Mas Rosid? Satu campur aduk, bingung, gemeter, iya benar, takut, udah gadok-gadok pokoknya. Iya benar, sama ya Umi juga dulu gitu. Umi baru berapa hari di sini waktu itu ya Han, berapa hari di sini tuh. Apalagi melihat orang sakit, Umi, bayangin gitu. Iya. Orang sakit. Dan untuk sementara memang kalau di dalam perjalanan udah sering ketemu si Umi dan disuruh membantu. Oh, aku minta tolong, aku sakit ini gitu. Ya sudah, tapi kan kesembuhannya kan nggak tahu di situ. Tetapi di sini alhamdulillah selang waktu kok ada perubahan gitu loh, Umi. Kalau di sini tuh cepet ya perubahannya. Alhamdulillah. Merasakannya kita rasakan, iya benar. Waktu pertama kali megang pasien, apakah ada rasa takut kena tembakan ataupun kena yang kayak gituan? Oh enggak. Waktu dulu sebelum kesini. Oh takut Takut. Sebelum kesini sih ada merasakan takut ya. Iya, karena penyakit itu ada nomor 1 dan nomor 2. Iya betul. Penyakit medis dan non medis di situ. Jadi kalau medis itu nggak mungkin ketularan tanpa kecuali penyakit panu. Iya. Mungkin satu penyakit kayak cacar kayak gitu ya. Nah di situ itu baru bisa. Tetapi kalau seumpamanya penyakit non medis itu, waduh, nggak main-main Iya. Ya nggak kelihat, tapi ada nyatanya di situ. Hampir ada rasa ketakutan awalnya.
bukan hampir, memang takut. Iya, karena Dan sekarang waktu itu bagaimana? belum Kalau bisa. Alhamdulillah untuk sekarang satu ya, Iya. ini masa keilmuan ya. Iya. Eh, setelah aku praktek ada sih beberapa yang untuk aku rasakan itu kembali Iya. ke saya sendiri. Iya. Tapi setelah itu bisa kita rilis sendiri Iya. Di situ loh ya. Hop, sampai situ aja. Di situ aja. Untuk masa keilmuan loh ya. Iya. Kalau memang benar-benar pingin, ya monggo silahkan Iya. belajar ke Sangkuraga kan Iya. di situ. Iya. Itu untuk kepribadian saya Itu karena di sini baru berapa bulan ya? baru berapa bulan, 2 bulan itu 2 bulan. langsung disuruh praktek loh. Hmm. 1 bulan beradaptasi Iya. kurang lebih lah ya. Iya. Di situ langsung sama beliau itu disuruh, ayo itu yang dari mana itu ya, Jawa Tengah atau gimana gitu kata beliau itu, Hmm. disuruh praktek katanya. Ya Iya. praktek saya, itu campur aduk Umi, Perasaannya ya. perasaan udah nggak karu-karuan. Nah, kalau untuk Umi sendiri dari pertama kali datang ke sini dan sampai sekarang apa yang dirasakan dan apa pengalaman Umi? Ya pengalamannya Umi sih gini, waktu datang ke sini kan Umi belum begitu memahami semuanya hal-hal Iya. dunia mistis ya. Tapi kan setelah datang ke sini, alhamdulillah Umi di sini sangat mudah banget untuk belajar, ngikutin pelajaran yang ada di sini. Umi alhamdulillah mudah dimengerti pembelajaran di sini. Jadi alhamdulillah Umi cepat bisa di sini tuh Iya. sebentar. Bahkan waktu itu kan langsung disuruh praktek itu nggak lama kan Umi di sini ya. Hmm. Waktu pertama kali praktek yang Umi rasakan apa? Umi takut lah, gemeter, ini keringat dingin kan, Iya. keluar takutnya tuh bisa nggak ya gitu, Umi bisa nggak ya, nanti takut nggak bisa, Ragu, ragu malu Berarti juga Umi gitu, ragu. Sangat ragu. ragu malu. Tapi Nanti setelah Umi praktekkan, ya ternyata alhamdulillah gitu, kok mudah gitu, makanya oh begini. Jadi dari situ tuh setelah suruh praktek ternyata begini udah memahami ya yang penyakitnya. Kalau non medis sama medis kan beda ya. Iya. Oh, kalau penyakit non medis itu ternyata begini. Jadi yang tadinya kurang begitu paham, kurang begitu mengerti. Nah, setelah belajar di sini tuh alhamdulillah. Iya. Jadi Umi mudah banget gitu. Hmm. Cuma ya itu kayak grogi gitu tuh. Gimana sih yang namanya itu disuruh praktek, takutnya kan nggak bisa. Padahal ya, alhamdulillah ya. Di sini cepet ya Mas ya, cepet mudah gitu. Alhamdulillah berarti sangat mudah untuk dipahami, Mudah banget di sangat sini. mudah untuk dimengerti. Gitu ya. Iya benar. Dari metode pembelajarannya pun sangat simple, Iya. simple dimengerti. Dimengerti. Berarti di situ keunggulan Sangkuraga. Keunggulan Sangkuraga itu sangat mudah dimengerti Iya sangat dari sangat metode mudah. pembelajaran, metode pemahaman, pengarahan, Tata caranya. tata caranya juga Iya. sangat mudah dimengerti. Dan Jadi keunggulan prakteknya itu iya. ya, sungguh. Berarti si Mas dari sebelum ke sini udah warawiri. Nah ini kalau untuk masalah wirawirinya ya, itu memang benar jujur wirawiri ya. Iya wirawiri, dan untuk menemukan Sangkuraga Iya. bagi saya nggak gampang, Iya. sulit banget untuk masuknya. Iya. Benar, karena perasaan itu seleksi alamnya luar biasa. Iya, sangat. Benar, seleksi alamnya Umi. Iya. Kenapa aku bisa bilang seleksi alam? Buktinya udah wirawiri baru ketemu, baru menemukan kunci. Kunci Umi. di sini ya, Iya, menemukan itu. kuncinya tuh baru di sini ya. Ternyata mencari kitab suci ke barat. Kita harus- itu adanya di barat kayak Iya. film apa itu ya? Tom Sancong. Oh iya lupa ya. Kokong itu. Nah, untuk saya pribadi dari tahun 2018 kalau nggak salah awal, saya pengen ke sini nih, pengen sekali ke sini, pengen belajar, tetapi kendalanya banyak kendala, banyak rintangan. Karena Iya, apa? benar. Seleksi alam. Dan alhamdulillah dari tahun kalau nggak salah 2020 akhir sampai sekarang masih ada ujian, cobaan. Iya. Alhamdulillah saya bisa melewati rintangan. Dari pertama kali saya ke sini, selama 1 minggu saya gelisah, Di saya sini. ketakutan, saya kebingungan, nggak ada teman. Jadi ada teman itu kayak cuek. Iya karena belum Seleksi alamnya. kenal Iya. juga ya. Di Iya. sini kan belum pada kenal. Setelah 1 minggu terlewati, alhamdulillah saya banyak teman.
banyak teman, saya bisa Dan di ngobrol sini juga bisa- alhamdulillah orangnya ramah-ramah semua, Alhamdulillah. baik-baik. Jadi kita tuh bisa tukar pendapat Iya. sama yang di sini, sama senior lah. Kita Iya. kan ibaratnya junior. Di sini nggak ada senior, nggak ada junior, Umi. Kita semua sama gitu. Dan pertama kali saya ke sini, saya menemukan teman. Nah, dari situlah saya mulai beradaptasi, mulai mendapatkan banyak teman, bisa ngeliwat bareng, bisa belajar Iya, bareng. makan Nah, bareng gitu ya. setelah 6 bulan, saya pulang dulu. Saya cerita ke guru saya, benar Pak Ustadz kata saya. Selama kita di sana itu awal-awal itu kita pengen pulang. Iya, Seleksi alamnya kayak itu. nggak betah banget ya. Benar kata Pak Ustadz, seleksi alamnya itu sangat ekstrim, sangat bisa dikatakan banyak cobaan. Nggak betah lah kita, nggak senang sama orang ini, saya nggak senang sama orang itu. Jadi perasaannya bawahnya pengen pulang aja, nggak Iya. betah gitu ya. Tapi setelah 40 hari tersebut, saya nyaman dengan lingkungan saya. Saya nyaman dan saya betah gitu. Karena metode dan cara penyampaiannya sangat mudah dimengerti. Gitu. Malah Dan sekarang pada jadi akhirnya- betah di sini ya. Iya, alhamdulillah. Dan pada akhirnya sehari sebelum saya pulang, sorenya itu ada yang kerasukan. Sama saudara saya disuruh megang. Saya nggak yakin, saya nggak punya keilmuan. Karena saya ini di sana kayak main-main kalau awal-awalnya. Iya. Nggak punya keyakinan saya. Saya pegang. Itu yang kerasukan, Umi, masya Allah, jerit-jerit. Orangnya itu. Iya, disitulah keyakinan kita tumbuh dan saya bisa menetap di sini. Jadi untuk belajar lebih lagi Iya. gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa mengatasi hal apapun. Apapun Insya ya, Allah alhamdulillah. Sudah mempunyai kepercayaan diri. Sekarang sudah Untuk pede lah, intinya kalau ada orang yang minta Insya tolong Allah apa sudah aja, maju. maju. Maju ya. Iya. Kalau awal-awal sih emang ragu kita ya, Iya. karena takutnya tuh nggak bisa gitu, Iya. bisa nggak ya, jadi kayak yang maju mundur gitu. Tapi setelah kita praktekin, kita coba ternyata begitu, jadi kesananya enak ya mas. Iya. Jadi untuk apa ya, pengalaman di luar dan di sini berbeda nih. Iya, Di sini sangat tuh kita beda. kayak biasa-biasa aja nanganinnya. Tetapi di luar masya Allah keilmuan sangat terasa, Mas. Iya benar. Keilmuannya sangat terasa. Jadi ada yang kerasukan, ada yang sakit, kita pegang itu setelah kita pulang sama dia kerasa langsung kontan lah, kalau bisa dibilang kontan. Kerasanya kontan. Tapi di situ kayak kita ngeruqyah, kayak kita megang orang, kayak biasa-biasa aja. Iya. Tetapi sudah di luarnya masya Allah. Disitulah saya mulai hakul yakin dan saya mulai percaya diri dari pemahaman, dari cara mengasih pemahamannya sangat cepat dipahami. Sangat mudah untuk dimengerti ya. Iya. Hmm. Dan alhamdulillah saya bisa bertahan sampai sekarang ini. Karena apa? Kayak saya bertahan karena saya merasa di sini tempat saya. Saya sangat cocok di tempat Jadi ini di sini karena tuh pemahamannya itu. kayak menemukan jati diri Iya. gitu ya. Karena Sampuraga ini rumah kedua bagi saya. Satu, karena saya mondok di sini. Kedua, dari metode-metode yang guru berikan kepada saya sangat bisa memahaminya, bisa memahami dengan cepat. Yang ketiga, kita bisa mencari jati diri kita di sini. Iya benar. Untuk saya pribadi yang mondok di sini gitu ya. Dari awalnya saya Dan di sini juga menemukan ketenangan ya mas ya. iya, Sangat tenang. Belajar di sini tuh kayak beda pokoknya sih. Jadi menemukan ketenangan, menemukan jati diri gitu. Kalau belajar di sini tuh terus mudah dimengerti juga, mudah dipahami. Untuk pembelajarannya tidak ada yang sulit ya mas. iya. Berarti untuk cara keilmuannya ini ya tadi ya. Iya. Untuk kata ketenangan tadi ya. Hmm. Berarti di sini modelnya dua, Umi. Kenapa model dua? Dengan lahiriah dan batiniah. Iya. Berarti. Iya betul. Lahiriahnya kita dapat, batinnya kita dapat. Nah, selama AA di sini yang di luar kemarin-kemarin, Umi dan AA dan aku juga sendiri sih, yang aku rasakan memang benar sungguh-sungguh banyak kedamaian. Kalau Umi dan AA gimana? Sama. Sama di sini Ya, menemukan awalnya dulu. ketenangan ya. Yang awalnya dulu kan saya
ini mohon maaf ini Mas, saya cerita sedikit tentang pengalaman hidup. Iya. Saya itu mulai kerja dari kelas 1 sanawiyah. Saya kerja ikut mamang saya, terus saya berhenti kelas 2. Kelas 3 saya kerja lagi sampai lulus sekolah aliyah. Nah, apa yang saya tuju? Uang dan uang. Karena tidak ada ketenangan. Ternyata Awalnya uang itu tidak membuat kita tenang. Kita serasa dikejar-kejar dunia. Iya. Mengejar-kejar dunia dan dunia sangat makin jauh. Tetapi alhamdulillah setelah saya di sini saya menemukan ketenangan dan saya sudah menemukan jati diri saya. Nah, istilah saya sekarang sudah tidak takut kehilangan uang. Karena pembelajaran dan pemahaman di sini. Setelah saya belajar di sini, saya nggak mau punya uang, saya adem ayam nyaman di sini. Iya. Nggak kayak pertama kali saya kesini, Mas. Saya seperti ini uang takut hilang, ini saya uang takut habis. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun di sini, masa uang saya bodoh amat gitu. Ya, pokoknya enak, tenang aja Iya. pokoknya ya, nggak punya pikiran gimana gitu. Jadi ketenangan hati. Jadi makna rasa. Nah, hati. awalnya keluar ketenangan itu dari apa, A? Dari pas pertama kali saya nggak punya uang, gelisah. Tetapi setelah kita menemukan satu titik ketenangan, kita bisa memperdekatkan diri kepada Allah. Disitulah Kita menemukan ketenangan ya di hati situ. kita sangat tenang dengan zikir itu. Zikir yang bisa dibilang di sini kesepuhan. Ada ketenangan, kenyamanan, rasa duniawi hilang. Rasa duniawi saya hilang. Tapi saya memang masih butuh duniawi. Iya. Tapi rasa keduniawian saya udah sedikit menghilang itu. Udah beda kayak waktu awal gitu ya. Iya. Setelah saya dikasih pemahaman ini itu sama guru-guru saya yang di sini, metode-metode yang di sini yang diberikan cepat paham dan saya bisa menerapkannya dengan cepat gitu. Saya bisa menemukan jati diri saya, bisa menemukan ketenangan dan bonusnya itu bisa menyembuhkan orang. Iya. Lebih dari Itu kalau kita bisa nyembuhin orang, kita kok kayak merasa bangga ya Mas ya. kalau saya udah nggak merasakan bangga. Awal-awal sih bangga. bisa Awal menyembuhkan bangga. orang. Tapi sekarang bukan bangga lagi, tapi kita malu. Oh jadi Malunya itu gini malunya itu saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya sebagai pelantara. iya. Jadi saya nggak usah berbangga diri karena kita ini sebagai pelantara gitu. Dan orang yang Mas Farhan terima kasih yang menyembuhkan saya, maaf Bu, saya nggak bisa menyembuhkan ibu, tetapi saya hanya sebagai pelantara yang Allah berikan kepercayaan kepada saya gitu. Dan ibu pun perantara, ibu bisa kesini dari siapa? Dari Allah. Iya. Allah berikan petunjuk kepada saya ataupun kepada guru saya, dan guru saya memberikan amanah lagi ke saya gitu supaya bisa memegang ibu. Tuh. Udah lagi bukan ke ini bukan lagi ke apa namanya kesenangan karena kita kebanggaan, bukan lagi kebanggaan, tapi rasa malu. Bahwasanya Allah, saya walaupun saya orang hina gitu di mata Allah, tapi Allah masih memberikan kepercayaan. Dan ketenangan pun di situ, ketenangan mulai muncul dan sekarang alhamdulillah sudah menemukan titik ketenangan. Ya, Sudah Umi tidak juga takut kena santet, udah nggak takut kena sihir, udah nggak takut kena pelet, pasrah aja sekarang sih ya. udah pasrah kepada Allah. Iya udah pasrah sekarang. Berarti di barat Jawanya itu bisa samudrone iki iso ditunggangi. Samudra itu udah ditunggangi. Heeh. Nah, Baik to nunggangi samudra. nah, kalau bahasa Indonesianya apa itu Mas? Umi Kalau nggak bahasa bisa tuh, Indonesia nggak itu ngerti apa tuh. ya? Lautan, Iya. kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh lautan. Nah, Di situ. Jadi samudra ditunggangi baito menunggangi samudra gitu. nah, makanya yang Akang suruh tuh di sini tuh kita harus jadi kepala, jangan jadi Jadi buntut. buntut, iya Ya. benar. Itu slogan Sangkuraga. Hmm. Makanya kita ini harus bisa mengendalikan, jangan mau dikendalikan gitu. Makanya slogan Sangkuraga,
jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Iya benar itu Slogan Sangkuraga. Makanya benar. pemahaman di sini sangat difokuskan biar cepat paham, Biar cepat biar mengerti cepat juga. dimahami, biar cepat dimengerti. Biar apa? Biar cepat jadi kepala. Iya Intinya iya. ke benar. situ. Iya. Nah, Umi, apakah Umi cepat menangkap? Apakah orang yang memberikan pemahaman itu yang sabar? Terus Umi bisa cepat menangkap. Ya karena belajar di sini tuh menurut Umi itu sangat mudah sekali untuk dimengerti dan sangat mudah sekali untuk dipahami untuk belajar di sini. Jadi sama sekali nggak ada kesulitan untuk belajar di sini tuh. Yang Umi rasakan ini, Umi rasakan seperti itu belajar di sini tuh. Jadi sangat mudah. Iya. Dari slogan Sangkuraga ini Umi sudah bisa memahami. Ya alhamdulillah memahami. Sekarang Umi udah bisa menjadi kepala. Alhamdulillah sekarang udah jadi kepala. Alhamdulillah yang tadinya jadi ekor sekarang udah jadi kepala di Iya. sini. Yang dulunya suka ikut-ikut orang. Iya dulu sih ikut orang. Nah tapi sekarang kan alhamdulillah udah mandiri gitu, udah Iya. sendiri. Kalau seumpama Umi ya, Iya. di sini tuh kan tempatnya ngopi. Iya, di sini bagiku tempatnya ngopi, Ngopi dalam artian ngolah pikir. malah pikir. Iya. Kalau saya sih ngobrol perkara iman. Oh, ngobrol perkara. Jadi banyak sanepannya. Ngolah pikir bisa, ngolah iman bisa. Ya, itu tadi. Kalau menurut Umi ya, di Sangkuraga ini keilmuan apa yang sudah muncul di hadapan Umi untuk saat ini, selama Umi dari munculnya Umi ke Sangkuraga sampai keluarnya Umi dari Sangkuraga? Maksudnya masih belajar, keluar dari Sangkuraga maksudnya udah praktek di luar gitu loh. Gimana? Untuk praktek di luar. Iya. Ya alhamdulillah Umi praktek di luar itu sekarang sih udah nggak ada kesulitan Mas. Yang dulu sih emang Umi sebelum kesini tuh banyak sekali kesulitan. Tapi setelah Umi belajar di sini, alhamdulillah Umi sekarang ya alhamdulillah nggak ada kesulitan gitu. Jadi kayak yang enak aja, nyantai. Bawaannya tuh kayak yang sekarang kayak yang nyantai, kayak yang tenang. Kalau ada yang minta tolong ya enak aja gitu ya insya Allah. Tapi kalau orangnya nanya, kadang ada orang yang nanya, Umi bisa nggak katanya saya mau gini-gini. Kata Umi kan itu di situ agak kurang senang kalau kayak gitu. Kata Umi kan gini, kalau bisa enggaknya Umi kan nggak tahu, hanya Allah kata Umi itu yang di atas yang tahu. Kalau Umi kan ibaratnya hanya pelantara kata Umi kan gitu. Kalau bisa enggaknya, kalau ibaratnya kita mau minta tolong aja kata Umi itu kan gitu. Jangan tanya bisa enggak ya Umi kan jadi nggak bisa jawab ya. Benar. Jadi nggak bisa jawab karena kan Umi ibaratnya hanya pelantara ya. Yang segala sesuatu kan yang di atas yang nentukan gitu. Karena Umi cuma hanya dikasih, bisa dibilang dikasih kepercayaan sama Iya, Allah sama untuk Allah. saling membantu. Untuk membantu orang yang membutuhkan gitu. Kadang-kadang orang-orang kan, wah orang itu sakti, orang itu gini. Sebenarnya kita ini hanya sebatas pelantara. Iya. Kita hanya sebatas orang yang dikasih kepercayaan Sama Allah iya. Nah. Kalau sekarang sih kan Iya. kalau ada yang bangunin malam kita lagi tidur tuh kadang suka marah ya. Iya. Tapi kalau sekarang ada yang ngebangunin tuh Umi udah tidur, terus ada yang minta tolong malam-malam, ya enak gitu, Iya. ikhlas aja. Beda sama yang dulu orang tuh nggak punya sopan gitu ya. Kalau sekarang nggak. Jadi kalau Umi nggak ngebantu kayak ngerasa gimana Iya. gitu perasaannya. Sebelum ke Sangkuraga Umi ya, waktu waktu ada orang dulu kan Umi pernah bisa ngobatin lah ya, ibaratin gitu nggak? Pernah Iya. bisa ngobatin nggak? Kalau Sebelum dulu kesini? kan belum begitu paham, belum begitu paham. mengerti dan banyak sekali kesulitan. Tapi Iya. setelah Umi datang ke sini belajar di sini kan, ya alhamdulillah udah nggak ada kesulitan lagi gitu. Iya, Karena belajar di sini tuh sangat mudah dimengerti dan sangat mudah dipahami. Oke, nah di situ di waktu Umi dulu sebelum ke Sangkuraga, nah itu ada pasien datang ke rumah Umi. Itu Umi kan pasti digedor pintunya. Iya. Umi ada aku minta tolong gitu. Iya. Umi rasanya Umi tuh gimana? Ya kalau dulu sih kayak Jengkel. jengkel. Jengkel Umi ya. Iya, kayak yang, duh udah tidur kan ya ngantuk gitu, males gitu kayak nggak ada waktu, istirahat, ya. kayak nggak ada waktu lagi aja sih itu orang gitu. Nah kalau sekarang itu malah beda gitu, setelah datang ke sini tuh beda banget nih. Setelah masuk ke Sangkuraga, terus sekarang ada pasien malam datang, meskipun itu jam 1, jam 2 atau jam 3, bahkan sampai
baru tidur udah ada tamu. Itu gimana rasanya Umi sekarang? Ya kalau sekarang sih udah lillahi ta'ala, udah nyantai, udah tenang, udah seneng aja gitu. Malah kalau ada yang tamu tuh Umi cepet nanganin gitu karena kasihan juga ya. Karena udah ada timbul rasa keikhlasan. Ikhlas gitu. Berarti satu dayung dua pulau terlampaui Umi. Oh, di bukan sini. 2 pulau lagi. Umi. Satu, ketenangan dapet. Dapat di sini ketenangan, Kedua, Mas. Kelemahan jiwa dapet. Intinya banyak lah. Jadi kita di sini tuh sombong udah nggak ada. Sombong tadinya sih Umi bisa segitu aja, sedikit aja udah kayak ngerasa sombong itu sebelum datang ke sini. Oh saya tuh bisa gini kayak ke orang juga bawanya kayak berani gitu ya, kayak nantangin. Tapi kalau di sini pas datang ke sini belajar sini itu Umi malah merendah. Malah merendah, malah seneng, terus ketenangan jiwa tuh ada, keikhlasan. Tadinya sih beda lah pokoknya sih seperti itu. Yang tadinya nggak ikhlas gitu, sekarang sih udah ikhlas. Yang tadinya ibaratnya pemarah ya, emosi gitu. Sekarang sih alhamdulillah udah banyak sekali perubahannya. Iya. Ya sama saya juga. Saya waktu zaman sekolah itu sombong. Sombongnya iya benar. Sangat sombong, sangat pemarah dan angkuh. Zaman sekolah. Ada yang senggol dikit langsung ngambek, langsung pengen gimana. Tapi setelah sekarang udah sadar. Karena di sinilah tempat mencari jati diri. Mencari jati diri, mencari ketenangan, mencari ridho Allah paling utama. Di sini tuh kita mendapatkan itu semua ya Mas ya. Iya alhamdulillah banget itu. Waktu zaman sekolah ada keanehan-keanehan ya. Ada yang kerasukan. Sama Pak Guru itu nggak sembuh. Sama saya tepak. Saya kalau nggak salah namanya Intan sembuh. Langsung sembuh. Saya langsung merasa saya paling sakti. Iya, merasa sombong gitu ya. Tapi sekarang saya merasa malu. Masa malu dan saya merasa diri saya itu masih kurang. Kalau dulu sih ada yang nantangin malah marah. Kalau sekarang sih ada yang nantangin juga diem ya Mas. Diem aja. Dia meludahi kita juga diem. Karena yang guru perintahkan, yang guru saya mengasih wejangan gini gitu itu semuanya satu cepat dimengerti. Iya, dan cepat dipahami. Sangat mudah dan kita banget bisa ya. Ikhlas dalam segala hal. Mengajarkan keikhlasan, mengajarkan keridhoan, mengajarkan kesabaran. Iya. Sampai waktu itu saya pernah obatin saudara. Jadi warung itu kena gangguan. Saya baru pertama kali menangani pasien yang sangat ekstrim. Saya bilang ekstrim. Saya awalnya takut. Pas saya takut, saya kerjakan. Itu dua makhluk itu wujud pinggir saya, dua item. Saya ketakutan. Langsung saya sakit di situ. Itu waktu di sini baru 1 tahun. Baru 1 tahun di sini. Nah, keesokan harinya saya laporan ke guru. Jangan takut. Aku yakin. Kamu punya Allah. Masa kamu takut sama makhluk kayak gituan? Kerjakan. Saya kerjakan lah. Dua makhluk itu nggak muncul. Terus sekarang sih nggak merasa takut lagi ya? Udah nggak merasa takut. Mau ke hutan sendirian, mau apapun. Karena kita sudah, karena ya diarahkan jalannya sama guru gitu. Sama guru kita, sama beliau sudah diarahkan. Ini jalannya gini. Ini metodenya gini. Ini caranya kayak gini. Semuanya diarahkan semua ya. Jelas dengan detail di sini. Keunggulan yang saya rasakan, keunggulan Sampuraga di situ Mas. Keunggulannya itu tidak bertele-tele. Benar. Jadi kalau langsung ke intinya ya. Jadi kalau kita ke tujuan itu nggak belok kanan kiri dulu, langsung lurus. Jadi kayak jalan tol. Ya, jadi lurus langsung terus. ke intinya, makanya kita itu sangat mudah sekali untuk dimengerti ya. Iya. Kalau di sini tuh kayak jalan tol. Kita mau ke Semarang, naik tol langsung ke Semarang. Tapi kalau kita naik jalan biasa, mundur iya, udah belok kiri, belok kanan, udah gini, udah gitu.
Begitulah keunggulan Sankuraga Nah, yang saya rasakan. nah itu kalau udah di Sankuraga. Hmm. Kalau di dalam perjalanan mau ke Sankuraga itu Masya Allah Mas, Allah. banyak cobaannya, banyak Banget. ujiannya. Iya Umi. Makanya kita harus satu, kuncinya kalau ingin ke sini, sabar, aku yakin. Dan aku yakin kepada Yang Maha Kuasa, dan aku yakin bahwasanya di sini tempat yang cocok untuk kita. Kalau kita nggak aku yakin percuma. Iya, utama kan itu keyakinan Aku kita yakin, dulu ya. iya. Hmm. Aku yakin. Kita udah aku yakin kepada Allah dan aku yakin kepada guru kita yang ada di sini. Insya Allah apa yang beliau kasih pemahaman itu cepat kita tangkap. Kalau kita tidak aku yakin, walaupun sedetail apapun, karena diri kita yang menolak. Iya. Karena kita tidak percaya, tidak aku yakin. Tapi kalau kita aku yakin, insya Allah pemahaman semuanya cepat masuk. Itu yang saya rasakan. Makanya saya di sini sudah sangat aku yakin bahwasanya disinilah tempat saya supaya bisa terbuka dari semua hal, dari kesabaran, ketabahan, bisa mendekat diri kepada Allah, bisa aku yakin kepada Allah, saya yakinnya. Mungkin saya di sini nggak bisa mengucapkan banyak kata-kata karena semuanya sudah terungkapkan nih. Susah diucapin dari kata-kata. Susah ya. Benar. Susah diucapkan dari kata-kata soalnya banyak keajaiban juga ya kita belajar di sini. Allah banyak dari keajaiban, dari mungkin itu karomahnya barokahnya Iya, guru. iya. Benar. Ya Umi juga apa sih merasa aneh pokoknya sih setelah datang ke sini tuh banyak sekali perubahan. Perasaan tuh aneh aja dalam diri Umi tuh kayak perasaannya kayak aneh. Kok yang tadinya Umi nggak mengerti, nggak bisa kok setelah datang ke sini nggak lama itu Mas, nggak lama di sini Umi belajar. Tapi sangat kok jadinya Umi begini, kok jadinya Umi bisa begini gitu itu tuh aneh menurut Umi. Ada keanehan di situ tapi sekarang sih alhamdulillah udah nggak aneh lagi karena udah ngerti gitu, udah paham. Iya. Oh iya, seumpama itu ada orang belajar gitu nggak apa-apa gitu. Belajar Ya, contoh ya. kayak mau mondok atau mau belajar yang seperti kayak kita gitu. Ya itu gimana? datang sini aja, Datang ya. insya Allah Datang ke sini. diterima dengan lapang dada. Cuman syaratnya kalau bisa sih lulus sekolah, Ini Iya. lulus sekolah apa? SMA? SMA kalau minimal lah, Oh, Jadi biar- gitu. fokus gitu. Biar nggak terganggu ya Mas ya. Iya. Hmm. Kalau bisa sih, Iya. udah banyak pengalaman di luar gitu. Jadi enggak terlalu nol. Jadi biar munyer-munyer dulu ya. Iya. Kalau bisa sih jangan munyer-munyer biar sedikit paham. Kalau misal dia udah umur 22 tahun, ngajinya udah puluhan kali hatam, udah berapa kitab yang Nah, dia- ada syaratnya nggak untuk masalah kita bisa masuk pondok Sankuraga atau kita bisa nyantri di Sankuraga? kalau syarat, Syaratnya gimana? Ada syaratnya nggak? kalau untuk yang nyantri di sini sih syaratnya satu Apa? harus bisa menerima apa yang diberikan. Oh, Jangan mau karena kan banyak. Kenapa sih saya dikasih ini dulu? Hmm. Nggak ke intinya aja. Jadi itu protes ya. Iya. Oh, jadi kalau di sini nggak boleh protes. Iya, makanya saya harus menerima. Kedua, Harus terima. syarat yang paling utama punya KTP. Dan yang ketiga harus bisa pasrah. Kalau sudah pasrah, insya Allah semuanya terbuka. sama Iya, restu pasrah, orang iya, tua. iya. Itu lebih pasti. Mau kemanapun kita melangkah, restu orang tua yang lebih paling utama. Iya. Saya pun datang ke sini nggak ada halangan Mas. Karena apa? Karena udah Saya minta minta restu restu dulu kepada ya. orang tua, kepada paman saya, kepada saudara saya, kepada nenek saya. Yang kemarin waktu tahun-tahun ini sih, cuman baru mungkin 3-4 bulanan lah meninggal nenek saya. Cuman saya lagi ada di sini, saya nggak bisa pulang waktu itu. Dan saya yang bisa mendoakan. Tapi dengan doa-doa beliau, alhamdulillah saya di sini tidak ada rintangan, tidak ada halangan. Terutama itu yang pengen belajar itu restu orang tua, doa orang tua, dan keteguhan hati. Itu belajar yang
nyantri ya. nyantri. Oh, yang nyantri. Berarti yang nyantri belajarnya minimal umur lulusan SMA. SMA minimal. Oh. Dan udah punya pengalaman mondok gitu. Biar cepat memahami. Kalau dia masih bujangan kayak kita tapi dia baru keluar sekolah gitu ya. Biasanya banyak ngelamun. Jadi nanti Beradaptasinya lama. di sini Iya. tuh di sini Iya. jadi nggak betah gitu, Iya, iya. karena biasa di luar dia main kan sama Iya. Karena temen-temennya seleksi kan beda. alamnya juga ketat di Beda sini. iya, ya. beda. Karena di sini alam yang mendidik nih. Benar Yang mendidik benar. kita alam. Iya. Makanya kita satu langsung bisa cepat paham. Iya. Kalau santri kan langsung cepat paham, langsung cepat mengerti karena alam yang mendidik. Tapi memang benar Umi, yang saya rasakan, saya kan pernah juga sih masuk pondok yang bab seperti alam seperti ini. Ini yang kedua kalinya, cuman yang dulu yang pertama ini cerita. Iya, iya. Dulu yang pertama saya mencari banget pondok yang seperti ini. Kan dulu itu belum sampai tutup beliau sudah pergi gitu loh. Iya. Yang punya pondok maksudnya sudah pulang, biasalah pulang ke rahmat. Iya. Udah itu. dipanggil sama Iya, nah setelah itu saya tuh mencari kemana-mana, belum Cari sampai gantinya. cari gantinya. Alhamdulillah itu Umi, dari timur di ujung-ujung sampai ke ke barat. barat. Nah Ya. itu berarti, Dan menemukannya di sini. iya di situ. Kalau Itu di- seleksinya Hmm. 7 hari, 21 hari, 41 hari, 100 hari. Iya. Itu. Saya di sini 41 hari, Mas. Wah. Seleksi alam Itu seleksi alimnya Iya. itu. waktu mondok. Jadi ya untuk yang mondok di sini harus banyak sabar. Jadi kuncinya itu ya. Iya, harus sabar. Hmm. Dan jangan punya rasa saya ini kan orang ini, saya ini kan begini. Masa saya disamakan sama yang saya? Di sini dipukul rata sama semua. Iya, nggak ada Tidak yang membedakan. dibeda-bedain ya. Kalau di Mau sini enaknya di dari- situ. Ya, mau dari kalangan atas, mau contoh misal, saya kan orang punya, saya kan anak pejabat, saya kan punya duit. Terus kalau di sini kan nggak ada kata junior senior ya. Iya. Kalau di sini enaknya kayak gitu. Biarpun kita pendatang baru tuh Mas, jadi nggak dibeda-bedain yang ininya tuh. Di Saya sini kan punya enaknya gitu. duit, saya gini, saya pengen di spesial kan di sini semuanya sama. Jadi duduk sama rata di sini. Di sini tuh orangnya enak, baik-baik. Umi juga di sini tuh makanya betah. Iya. Di sini karena baik-baik. Kalau pulang dari sini kayak ada yang kurang gitu. Karena biasa di sini kan bercanda gitu ya Mas ya. Rame-rame. Nah di rumah sendiri aduh kayak gimana gitu. Karena di sini kan jadi persatuannya tuh ada gitu. Insya Allah ada. Mungkin pada intinya ya Umi ya, Sangkuraga ini tercipta untuk membuka wawasan, untuk memberikan pemahaman yang lebih mantap dari yang lain. Mungkin Allah memberikan suatu kelebihan kepada guru kita, kepada beliau. Untuk apa? Untuk membuka wawasan, untuk membukakan hal-hal yang di luar sana belum kebuka gitu nih. Iya. Makanya bukan banyak sih, mungkin bisa dibilang sangat banyak di luar sana yang belum paham, Yang belum dan datang paham, ke yang sini. belum dimengerti ya. Ya, dan datang ke sini alhamdulillah paham langsung. Iya, yang di luar sana kita belum menemukan Ya. apa-apa, di sini kan kita menemukan semuanya ya. Iya. Nah ini kan banyak tuh orang-orang tua yang sudah berkelana gini-gini belum paham. Bisa nggak masuk? Maksudnya dia sekolah di sini gitu bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Ya kalau orang belajar kan nggak ada kata umur gitu. Nah itu Umi kan di sini kalau mondok orang tua nggak mungkin dia punya istri punya anak. Oh, Kayak iya. Umi. Iya. Nah gitu. Bisa nggak secepat itu orang tua gitu? Insya Allah bisa. Insya Allah di sini kan itu pembelajarannya sangat cepat, mudah dimengerti Insya dan Allah. mudah dipahami kalau di sini. Ya Mas ya, makanya kita cepat gitu untuk Iya. belajar di sini. Insya Allah untuk yang tua-tua yang udah warawiri sana sini, Ya. insya Allah bisa cepat memahami di sini. Mm-mm. Tinggal satu, di sini harus menerima apa yang diajarkan. Jangan banyak melawan. Karena apa? Kalau kita menerima, kebuka di sini tuh. Ini kan tujuannya Terbuka. kita mau belajar di Iya. sini ya. Jadi kalau yang dikasih tugas ini ya kita harus nerima Iya, gitu iya. tugas-tugas yang ada di sini. Ya, mungkin itu ya yang bisa kita obrolkan untuk malam ini. Iya. Yang pada intinya Sangkuraga tercipta untuk membuka wawasan, Hmm. untuk membuka pemahaman.
yang tadinya kita tidak Belum paham, paham. menjadi paham. Belum, iya. Yang awalnya tidak Belum mengerti. Jadi mengerti. Iya gitu. Nah, dan pada intinya slogan Sangkuraga itu Jadilah kepala. jangan, jadi buntut. buntut iya. Nah sekarang alhamdulillah Umi sudah jadi kepala. Alhamdulillah. Meskipun Umi Alhamdulillah. buntut. Oh, tadinya Umi buntut nih, buntut aja Umi. Iya. Ya sekarang sih Umi jadi Buntut rumah kepala. tangga maksudnya. Ya mungkin Oke. untuk malam kali ini hanya segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tebarkan semua ia dimanapun berada.